Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amilatus Suudah SPDI, guru PAI di SD 2 Murian, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, sekaligus mahasiswa PPG Daljab tahun 2022 tahap 3 di LPTK UIN Wali Songo, Semarang. Pada kesempatan hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan UKIN praktek pembelajaran secara luring di SD 2 Murian, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Berikut ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Terus belajar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Sebelum pelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pemimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Terima kasih. Untuk memupuk rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila yang akan dipimpin Mesya. Silakan. Ayo maju, maju. Garuda mempelajari tentang kisah keteladanan para nabi. Masih ingat ya? Masih. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Maun. Sebelum masuk ke materi surat Al-Maun tentang arti dan isi kandungan, Bu Mila akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Silakan anak-anak melihat alat tulis. Tujuan pembelajaran. 1. Setelah guru melafalkan surat Al-Maun, kalian mampu membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, setelah menyimak PPT, kalian mampu menunjukkan sikap peduli dan kerjasama sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Maun dengan benar. Yang ketiga, setelah kalian menyimak video pembelajaran, mampu menganalisis arti dan
dalam surat Al-Maun dengan benar. Yang kelima, setelah guru melafalkan surat Al-Maun, kalian mampu membaca surat Al-Maun dengan tartil. Yang terakhir, setelah mengamati video pembelajaran, kalian mampu menulis kalimat-kalimat yang terdapat pada surat Al-Maun dengan benar. Nanti Bumila akan membacakan satu kalimat, nanti kalian menirukan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yad'ul itu ya, lain. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum bukan alladzina hum loh ya. Dari sini langsung nyambung sini. Ulangi. Fawailul lil musallin alladzina hum alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang kita akan membacakan artinya mulai dari ayat pertama. Ayat pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Sekarang dibaca sama-sama ya. Ayo. 1. Kedua. 3. Mendorong memberi makan orang miskin. Sekarang ayat keempat. Fawailul lil musallin artinya apa? Ayat kelima. Keempat, keenam. Dan yang terakhir ayat ketujuh.
ketiga, fawailul lil musallin. Maka maksud dari ini apa, Mas? Masa orang yang sholat celaka? Maksudnya ini ada lanjutannya ke sini ya. Fawailul lil musallin alladzina hum. Maka celakalah orang yang sholat. Yang bagaimana yang celaka? Orang yang lalai dalam sholatnya. Orang yang lalai dalam sholatnya itu contohnya yang bagaimana? Bisa lalai waktu. Misalkan kamu itu dari 5 kali, kamu tidak 5 kali, itu juga termasuk lalai. Atau mengakhirkan waktu sholat, itu juga termasuk lalai, ya. Yang selanjutnya, ketiga, alladzina hum yura'un. Yura'un itu artinya apa? Berbuat? Apa itu riya? Riya itu sama dengan apa? Apa? Sombong apa pamer? Pamer. Jadi kita tidak boleh berbuat pamer. Pamer dalam hal segalanya. Sholatnya juga tidak boleh dipamer-pamerkan. Nah, terus punya barang yang bagus-bagus pun tidak boleh dipamerkan. Sekarang yang terakhir, yang keempat, ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Wayam naunal maun. Apa artinya? Enggan memberikan bantuan. Jadi misalkan kalian orang yang kaya raya, ada tetangganya yang fakir miskin minta bantuan, kok tidak dibantu? Berarti termasuk ciri-ciri apa mau? Apa tadi? Ciri-ciri apa tadi ini Pak? Ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Sekarang siapa yang berani maju ke depan untuk membaca surat Al-Maun? Silakan. Ayo. Harus percaya ya, silakan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Terus ini tadi sudah kalian baca bersama-sama, sudah dijelaskan Bu Lila. Ada yang belum Pak? Sudah paham ya? Untuk lebih jelasnya akan Bu Mila putarkan video pembelajaran tentang surat Al-Maun. Silakan kalian menyiapkan buku tulis dan pulpen. Nanti kalau video pembelajarannya sudah dihidupkan, silakan kalian tulis poin-poin yang penting saja, diringkas ya. Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar pelajaran ke-6 dengan judul Mari Belajar Al-Quran Surat Al-Ma'un, submateri makna kandungan Surat Al-Ma'un. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami makna Quran Surat Al-Ma'un dengan benar. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Adik-adik, mari perhatikan Quran Surat Al-Ma'un berikut ini. Kata Al-Ma'un diambil dari kata yang terdapat pada ayat terakhir, yang artinya adalah barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un adalah surat ke-107 dalam urutan Al-Quran. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Dan surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah sehingga disebut surat Makkiyah. Nah, selanjutnya, untuk memahami makna Quran Surat Al-Ma'un, mari kita perhatikan terlebih dahulu arti atau terjemah dari Quran Surat Al-Ma'un berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria, dan enggan menolong dengan barang berguna. Sekarang, mari kita pelajari makna atau kandungan Quran Surat Al-Ma'un. Di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat ini dengan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu. Akan tetapi, pertanyaan itu sebagai pancingan untuk menjelaskan kepada manusia tentang siapakah orang yang mendustakan agama itu. Allah menjelaskan di ayat berikutnya bahwa orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Di ayat yang kedua, Allah menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya adalah membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya, mengatakan kepada mereka, "Hei anak yatim!" Nah, sehingga perasaan mereka tersakiti. Dalam makna yang lain, menghardik artinya adalah membenci dengan sangat. Kemudian di ayat ketiga, Allah menjelaskan bahwa ciri orang yang mendustakan agama yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Artinya, makanannya dilahap sendiri saja. Dia tidak memikirkan nasib orang miskin yang tidak memiliki harta. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa meskipun kita sudah melaksanakan kewajiban sholat dan mengaku beriman kepada Allah, tapi jika masih melakukan hal-hal tersebut, berarti kita telah berdusta atau berbohong, telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Ini bermakna bahwa orang-orang yang sholat tidak serta-merta akan selamat di akhirat kelak. Orang yang sholat akan celaka jika melakukan beberapa hal berikut. Di ayat kelima, Allah berfirman bahwa orang yang celaka adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai di sini maknanya luas. Bisa lalai dalam segi waktu, artinya menunda-nunda waktu sholat. Kemudian, lalai dalam ketentuan,
artinya tidak sesuai dengan ketentuan sholat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan lalai dalam kehusyuan, artinya sholatnya tidak sungguh-sungguh untuk merenungi makna dari bacaan-bacaan sholat. Nah, di ayat yang ke-6, orang yang celaka adalah orang yang berbuat riya. Riya artinya ingin dilihat orang lain. Dia mempertontonkan amal perbuatan baiknya, tapi dengan maksud ingin dipuji oleh orang lain. Tentu saja ini akan celaka, karena dia beramal tapi tidak mendapatkan pahalanya. Kemudian di ayat yang ke-7 disebutkan bahwa orang yang celaka adalah orang yang enggan menolong dengan barang berguna. Artinya, dia tidak mau memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, bahkan menghalang-halangi orang lain untuk memberikan pertolongan. Inilah ciri orang yang mendustakan agama seperti yang disampaikan di awal-awal surat. Dan tentu saja, orang-orang yang mendustakan agama pasti akan celaka. Lalu, apa saja hikmah yang dapat diambil dari Quran Surat Al-Ma'un? Dari makna surat ini, kita dapat mengambil beberapa sikap terpuji yang perlu kita amalkan. Di antaranya, yang pertama adalah mencintai dan menyayangi anak yatim. Misalnya, kita memberikan santunan, berteman dengan baik, bertutur kata yang santun kepada mereka. Bila kita juga anak yatim, maka kita juga harus berbuat santun terhadap sesama saudara yatim. Kemudian yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Sudah menjadi kewajiban bagi orang yang berpunya atau orang yang kaya membantu orang yang tidak berpunya atau orang miskin. Kemudian yang ketiga, menunaikan sholat tepat waktu sesuai ketentuan dan berusaha khusyuk. Apabila tiba waktu sholat, bersegeralah menunaikannya. Pelajari ketentuan sholat agar dapat mencontoh seperti sholat Rasulullah SAW. Dan jangan main-main dalam sholat, tapi harus serius dan bersungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, hindari perbuatan riya. Tapi kita harus ikhlas dalam beramal. Artinya, ketika kita beramal, kita hanya berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial, satu dengan lainnya saling membutuhkan. Inilah beberapa sikap terpuji yang harus kita amalkan merujuk kepada surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Sikapku. Mari baca bersama-sama ya. Aku berperilaku peduli kepada orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi pelajarannya sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah memahami makna kandungan surat Al-Ma'un. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, itu tadi video pembelajaran tentang surah Al-Ma'un. Bagaimana videonya? Menarik tidak? Satu ya? Menarik tidak? Menarik tidak? Menarik. Coba sekarang Dunia mau tanya. Ada berapa ayat surat Al-Ma'un? 7. Diturunkan di mana? Mekah. Surat Al-Ma'un termasuk surat di dalam
ketiga, menggaji anak yatim. Keempat, tidak memberikan bantuan atau enggan. Anak-anak ada yang mempunyai pengalaman pernah membantu fakir miskin atau membantu anak yatim? Siapa yang pernah punya pengalaman seperti itu? Silakan tunjuk jari. Ya, bagus. Silakan. Nah, bagus mempunyai pengalaman. Dia mempunyai tetangga yang miskin. Dia sering bermain setiap hari. Dia memberikan jajan kepada tetangga. Itu termasuk apa tidak? Ya. Perbuatan terpuji apa tidak? Ya. Bagus, terima kasih ya. Selanjutnya dari penjelasan Bu Mila, ada yang belum paham? Silakan kalau ada yang tanya. Ya, Rahel, silakan. Menghaji anak yatim itu apa, Bu? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Nah, siapa yang tahu arti dari menghaji? Menghaji itu artinya menganiaya, tidak memberi makan bisa. Kamu itu nanti membutuhkan pertolongan, kamu usir, itu juga termasuk menghaji. Ya, itu namanya menganiaya. Paham ya? Nah, sekarang dari penjelasan Bu Mila tadi, sekarang kalian mau dibagikan soal Bu Mila, kalian kerjakan sesuai kelompok kalian masing-masing. Silahkan kalian berdiskusi dengan baik dan kerjasama yang baik ya. Diberi nama kelompoknya masing-masing ya. Nama kelompok dan nama anggotanya. Ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai nanti. Selamat belajar, nak penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat.
Dari hasil diskusi kalian tadi, nah coba dengarkan dulu. Hasil dari diskusi kalian tadi yang dibacakan bisa ditarik kesimpulan. Pembelajaran hari ini, ciri-ciri orang yang mendustakan agama adalah satu, menghadi. Yang kedua, lalai dalam salat. Yang ketiga, tidak memberikan makan orang miskin. Yang keempat, enggan membantu. Itu tadi perilaku-perilaku terpuji yang harus kalian contoh apa saja? Menyantuni anak yatim, tidak lalai dalam sholat atau sholat harus tepat waktu. Yang ketiga, Membantu fakir miskin. nah kalau ada tetangga yang membutuhkan bantuan, maka hendaknya dibantu. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Silakan peralatan sekolahnya dimasukkan ke dalam tas. Buku, pensil, semua dirapikan dimasukkan ke dalam tas. Silakan ketua kelas menghubungi dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok oleh dimalik. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai nanti. Selamat belajar, nak penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai nanti. Selamat belajar, nak penuh semangat. Demikian video praktek uji kinerja dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum